Kepercayaan dan kasih kita akan lebih teguh apabila kita memikirkan mengenai perkara-perkara syurgawi. Doa kita menyenangkan Tuhan karena bertambahnya persekutuan di antara kepercayaan dan kasih. Kita akan berdoa dengan pengertian yang lebih serta mempunyai keyakinan dalam Yesus. Tiap-tiap hari kita akan melihat kuasa-Nya untuk menyelamatkan semua yang datang kepada Tuhan menerusi Dia. Apabila kita memikirkan tentang penebus yang sempurna, kita menginginkan perubahan. Kita akan merasa lapar dan dahagakan kemurnian sama seperti Dia. Lebih banyak kita memikirkan Dia, lebih banyak kita bersaksi tentang Dia kepada orang lain. Kita ingin memperlihatkan kepada dunia siapa Yesus yang sebenarnya. Alkitab ditulis untuk semua orang, bukan hanya kepada orang yang berpelajaran. Kebenaran besar tentang bagaimana kita boleh selamat adalah jelas seperti siang hari. Tidak ada yang akan sesat kecuali mereka yang menurut pertimbangan sendiri, selain daripada jalan yang Tuhan tunjukkan dengan jelas. Kita seharusnya tidak terima pengajaran daripada sebarang orang tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kita mesti mempelajari firman Tuhan untuk diri sendiri. Jika kita biarkan orang lain berpikir untuk kita melemahkan pikiran kita. Jika kita pikirkan tentang perkara mulia, pikiran kita akan menjadi lebih teguh. Kita boleh mengerti maksud yang dalam sekalipun mengenai sabda Tuhan. Mempelajari Alkitab dengan membazakan di antara satu dengan yang lain, memperbanyakkan pengertian kita. Tidak ada yang memperkuatkan pikiran selain daripada belajar Alkitab. Tidak ada buku yang lain dapat mengangkatkan pikiran selain daripada firman Tuhan. Jika firman-Nya dipelajari dengan betul, pikiran manusia akan berkembang dan luas serta bersifat mulia. Mempelajari Alkitab juga membantu seseorang memiliki tujuan hidup. Tidak ada yang baik akan didapati oleh pembaca Alkitab yang lalai. Kita boleh membaca seluruh Alkitab dan tidak dapat melihat keindahan atau mengerti maksudnya yang dalam. Adalah lebih baik bagi kita mempelajari satu tulisan sehingga dapat memahami serta dapat melihat apa yang dikatakan mengenai rancangan keselamatan. Cara belajar yang demikian lebih berfaedah daripada membaca beberapa muka surat tanpa sebarang tujuan yang tertentu. Kita harus mempunyai Alkitab. Kita harus baca Alkitab dan ingat perkataannya. Kita boleh membaca tulisan tersebut dan pikirkanlah mengenainya sementara berjalan, memuatkan perkataan-perkataan tersebut di dalam pikiran kita. Kita boleh mengerti Alkitab apabila dengan teliti kita belajar disertai dengan doa. Beberapa bahagian di dalam Alkitab mudah difahami, sesiapapun boleh mengertinya. Bahagian yang lain pula memerlukan penelitian yang mendalam. Ayat mestilah digandingkan dengan ayat yang lain. Jika kita berdoa ketika mempelajari Alkitab, kita akan mendapat ganjarannya. Seorang pelombong menggali lebih dalam ke dasar tanah demi mendapat emas. Begitulah juga dengan seseorang yang mencari sabda Tuhan seperti mencari harta yang tersembunyi. Dia juga akan mendapatkan kekayaan tersembunyi yang besar nilainya, yang mana tersembunyi daripada pembaca yang lalai. Sabda Tuhan tersemat dalam hati akan menjadi seperti anak sungai yang mengalirkan air yang bersih. Kita seharusnya berdoa ketika mempelajari Alkitab. Sebelum membuka muka surat, kita seharusnya memohon agar Roh Kudus memimpin pikiran kita, dan percayalah doa kita itu akan dijawab. Apabila Nataniel datang kepada Yesus, Juru Selamat kita, inilah seorang Israel yang sebenarnya, tiada pun kepalsuan padanya. Nataniel bertanya, "Bagaimanakah Tuhan mengenal aku?" Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah nampak engkau di bawah pokok ara itu." Yohanes 1 ayat 47 dan 48. Yesus juga dapat melihat kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Dia akan membantu kita untuk mengetahui mengenai kebenaran jika kita bertanya. Jika kita dengan rendah hati memohon bantuan, para malaikat syurga akan bersama-sama dengan kita dan memimpin pikiran kita. Roh Kuduslah yang mengangkat penebus. Pekerjaannya ialah memperlihatkan kepada kita kesucian kebesaran Kristus dan bagaimana Kristus akan menyelamatkan kita. Kata Yesus, Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 14. Roh Kudus satu-satunya guru yang benar tentang kebenaran Tuhan. Pikirkanlah berapa besar Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan anaknya mati untuk kita serta mengirimkan Roh Kudus menjadi guru dan pemimpin.